Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa nuri qulubina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi dzul mayamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, sholatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Hadirin wal hadirat, sanipun para jamaah pengawasan Masjid Sanifati rahimakumullah. Marilah yang pertama kula panjenengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kanten taufik, hidayah, inayah saha kesehatan, kemudahan kawula panjenengan tasih saged mangkempal wonten Masjid Sanifati menika. Saperlu kawula panjenengan nindakaken kewajiban kawula panjenengan inggih menika salat Isya berjamaah dan kalajengaken majelis ilmi, majelis taklim ingkang dalu menika insyaallah Bapak Ibu sesarengan kita membahas saking kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawi ingkang ditulis Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Insyaallah kanthi lelenggahan kawula panjenengan mugi Allah Subhanahu wa taala paring tambah ilmu, tambah iman, tambah akhlak kawula panjenengan. Amin Allahumma amin. Dan ugi sumangga sesarengan kita mujuk syukur wonten saudara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberi kita banyak sekali kenikmatan. Kula panjenengan kita diberi kenikmatan sehat walafiat. Kita diberi kenikmatan kesempatan. Kula panjenengan diberi kenikmatan hidup, diberi kenikmatan saged hadir wonten majelis menika. Maka mari Bapak Ibu kula panjenengan syukuri kanthi sesarengan kita mawasan
walhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa ni'mat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenikmatan iman Islam menika kula panjenengan sak sampunipun kita syukuri, kula panjenengan syukuri. Berizin menika kula panjenengan kita diberi kenikmatan yang sangat besar, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sholawat salam katuraken dumateng junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita, Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang sangat sayang kepada kita, Nabi yang sangat rahmat kepada kita, idolanya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya jamaah Masjid Sari Bakti ingkang hadir wonten masjid menika mugi ingkang mirengaken pitangetaken saking dalipun masing-masing insyaallah dinten wonten kiamat pikantuk syafaat pertolongan saking Rasulullah, ditolong oleh Allah, diselamatkan dari pada kebingungan di padang mahsyar, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga Allah bila bisa ada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Kita bahas hadis yang panjenengan baca, yang panjenengan sudah awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsus sabiq, hadis ingkang nomor 7. An-Nabi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, saking sahabat Nabi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, mugi Allah paring ridha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, setuhune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dinu nasiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, agama menika nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kulna, muka para sahabat tanya, lima, kepada siapa? Kagem sinten ya Rasulullah? Qala, engkau kanjeng Nabi dawuh, lillah, kepada Allah, wali kitabihi, kitab-kitab Allah, wali rasulihi, rasul-rasul Allah, utusan-utusanipun Allah, wali a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslim, wa ammatihim, dan kepada yang dipimpin, di ra'iyah rakyatipun. Rawahu Muslim, hadis menika diriwayatkan Imam Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu ingkang kula muliakan, menika setunggalipun pesan dawuh saking kanjeng Nabi, perkataan dari Rasulullah ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau mensabdakan bahwasanya ad-din, agama itu intinya nasihat. Maka nasihat itu bahasa serangan, ya. Sudah menjadi bahasa Indonesia nasihat, padahal diambil dari bahasa Arab nasihat.
istri yang wajib kita ingatkan, Bu, sholat, Bu, ngaji. Ada anak-anak yang wajib kita ingatkan, yang wajib kita ajari permasalahan ilmu agama, dimasukkan ke dalam TPI. Mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi rakyat itu dari kata rakyat. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat kata Rasulullah. Maka kami bertanya. Jadi para sahabat itu ketika Rasulullah itu menyampaikan dawuh-dawuhnya, ketika Rasulullah menyampaikan satu hadis, para sahabat itu begitu rasa ingin tahunya itu sangat besar. Ketika Rasulullah mengatakan agama ini nasihat, lalu mereka bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa? Lillah, Nabi dawuh kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hidup kita di dunia ini harus berpedoman kepada sabda Nabi Allah. Lillah, Allah, la ilaha illallah. Boten pengiran sinebah kecobonan Gusti Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pertama lillah. Lillah, hanya kepada Allah. Sampai Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini agama lillah. Jadi kalau kita berkeyakinan, pulau panjenengan sudah yakin bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, kira-kira kita bingung nggak? Kita ini punyanya Allah, maka suatu waktu akan diambil kepada Allah, maka tidak boleh kita protes. Anak kita miliknya Allah, titipan Allah, amanah Allah. Istri kita milik siapa? Milik Allah kan? Makanya berikan. Ya memang benar. Nanti hakikatnya miliknya Allah juga. Kalau kita yang punten nanti sudah berangkat, kita sudah tiba ajalnya, bisa enggak terus nikah lagi? Dipek orang lain bisa. Pokoknya saya pesen kalau saya ini nanti mati, jangan aku nikah kamu dulu, tidak bisa. Ya kalau pesennya itu sudah umur 60 tahun, istrinya sudah umur 59. Kalau pesennya umur 25, istrinya umur 20, makanya Nabi itu sangat mencintai orang yang istilahnya ini di bulan Muharram, kita singgung sedikit. Di bulan Muharram itu Rasulullah beliau sangat meninggikan anak-anak yatim dan para armalah. Armalah ini orang yang tinggal mati suaminya, para janda. Artinya dibantu oleh Rasulullah, anak-anak yatim.
anak-anak yatim. Kalau saudara kita, tetangga kita itu ada yang yatim, maka itu sadar menuju surga. Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahaatain. Saya dan orang yang merawat, menyantuni, mengasihi anak yatim seperti dua jam fil jannah. Maka cari Pak, ini muharram di kesempatan, cari cerita kita yang yatim. Kasih. Amal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim tidak boleh dibentak, tidak boleh disakiti. Nah ini pun nakal sangat ya Pak, namanya anak yatim. Namanya orang itu nggak punya orang tua, gimana? Nakal macam. Kemudian armalah, maka dalam satu kitab disebutkan wahwa abu syafiq lil yatim wal armalah. Rasulullah itu seakan-akan bapak angkatnya para anak-anak yatim dan para orang yang ditinggal mati suaminya, para janda. Artinya dibantu oleh panjenengan. Kalau mau bantu ya bantu. Jangan bantu janda boleh sini repot ini. Saya mau mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, mau membantu armalah para janda. Boleh isi ini orang bantu niatnya udah beda ya. Nah, Allah, ya. Jadi pulau langsung dimana? Kalau kita mau membantu, membantu anak yatim, membantu armalah, ya sudah niatkan lillah tadi, lillah, ikhlas karena ikhlas karena Allah. Tidak boleh di dunia, tidak boleh karena dunia, karena ingin mencari kedudukan di mata manusia, tidak. Jadi kita ini kata Rasulullah agama nasihat lillah. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya kunci daripada kita beragama itu menyembah la ma'bud fil wujud illa, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi Allah. Wali kitabihi, dan kepada kitab-kitabnya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, ummatan marhumah, umat yang dirahmati, kita diberi pedoman, diberi buku panduan berupa Al-Qur'an, menyempurnakan syariatnya umat terdahulu. Nabi Musa diberi kitab Taurat, Nabi Isa diberi kitab Injil, Nabi Daud kitab Zabur, juga nabi-nabi yang lain diberi suhuf. Itu semua syariatnya disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad melalui kitab Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang ingin mencari kebaikan, mencari solusi, semuanya ada di dalam kitab Al-Qur'an. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya ini sama sekarang ini kita, ini nasihatnya Rasulullah, kita harus banyak-banyak muamalah kepada Al-Quran. Jangan ditinggalkan Al-Quran. Kalau orang dulu ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau selalu menyibukkan dengan Al-Quran? Ulama mengatakan, kami ini lezat, kami ini merasakan kenikmatan dengan Al-Quran. Kalau sudah maos Quran itu pun nikmat. Idza waqa'at fil waqi'ah laysa li waq'atiha kadhiba. Nikmat. Nah, kita kan sebaliknya Pak. Kita nikmatnya baca Quran apa Quran? Apa HP mana? HP. Usaha. Kalau dulu sedikit-sedikit para ulama itu pegang Quran, kalau kita jujur termasuk saya sedikit-sedikit pegang bangun tidur yang dipegang. Kalau Rasulullah bangun tidur duduk berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa yanusuk, kemudian beliau berwudu. Kalau kita bangun tidur langsung ngadosi Allah.
Nek orderan apa ora. Wah, iki angel iki zamane corona rada abot. Itu orang sana loh. Ning perwakilannya teko. Nggih. Ya Allah. Tapi insyaallah kita berusaha. Nasihat ini. Nah, apakah tidak boleh PPKT? Boleh. Cuman jangan melupakan agama. Jangan melupakan Al-Quran. Jangan sama sekali tidak baca Quran. Alhamdulillah kalau rumahnya tidak pernah dibacakan Quran, kal baitul kharib, seperti rumah yang terbakar. Lu belum mboten saged maos Quran Pak Ustaz murotal. Style murotal. Mboten duit-duit nggih mas murotal ora mungkin, nggih. Atau anak-anak kita punya anak yang belajar di TPA sekali-kali. Duh, Nek, Bapak ingin mendengar bacaan Quran. Itu luar biasa. Luar biasa ya. Jadi kita ini. Jadi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Sampai diperingatkan oleh Allah, orang yang menolak, orang yang menghindar daripada peringatan Al-Quran itu, tidak mau amalan dengan Quran, tidak mau membaca Quran, tidak mau mengambil hikmah, mengambil pelajaran Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka. Maka akan kami jadikan kehidupannya sempit. Nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan a'ma, buta, sempit. Coba kita angan-angan Bapak Ibu. Kita ini kalau sehari-hari tidak zikir, tidak baca Quran, sumpek banget. Kalau orang yang beriman sumpek pasti. Tapi kalau sehari-hari tidak zikir mendel mau, tidak baca Quran, tidak sholat biasa saja, ini jangan-jangan istidroj. Hati-hati. Insya Allah sampai sekarang mulai. Na'udzubillah. Jangan-jangan hatinya sudah keras, sudah nggak sumpah lagi, tapi memang sudah dikuasai oleh setan. Jadi sudah nggak rindu dengan zikir, nggak rindu dengan bacaan Quran. Bahkan azan-azan tidak dengar. Yang alam sholat ini lumayan ini orderan. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi ad-dinu nasihat wa li rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Maka rasul itu utusan Allah, nabi juga utusan Allah. Sudah pernah saya sampaikan bahwa rasul itu diberi wahyu oleh Allah, diberi istilahnya diutus oleh Allah untuk dirinya dan untuk umat. Tapi kalau nabi belum tentu. Nabi itu bisa hanya untuk dirinya. Kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Itu ya. Wali rasulihi, kepada rasul-rasulnya. Kalau kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan di dalam Quran surat Zumar. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Maka malaikat penjaga neraka itu mengatakan, وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ. Apa belum datang dulu rasul-rasul dari kalian, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan, yang menasihatkan tentang ayat-ayat Allah. Maka kata mereka, qalu bala. Benar. Kalau di dalam bahasa Arab kalau jawabannya qalu bala, benar. Dulu itu sudah ada rasul, dulu sudah ada utusan Allah Nabi Muhammad, dulu sudah ada para dai, dulu ada para kiai, dulu para ustaz yang menyampaikan tentang sholat, tentang ini. Oh bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin. Tapi sudah, karena sudah kufur nikmat, melekat
telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, sudah. Nasihat tentang sholat, ya sudah. Nasihatnya diterima, sholatnya tidak dikerjakan. Misalnya, ya. Nasihat tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, nasihatnya ditampok. Ya. Tapi kita tetap wani kali kok. Alhamdulillah ini wali rasuli dan kepada rasul-rasulnya Bapak Ibu. Maka Nabi Muhammad ini khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang mengaku nabi, namanya nabi palsu. Dulu ada di zaman sahabat namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah sampai dijuluki al-Kadzdzab. Al-Kadzdzab ini sighah mubalaghah dari kata kadzib yang sangat pendusta. Niku mawon zaman dulu, zaman sahabat namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ingin meniru Al-Qur'an. Makanya di dalam Al-Quran ada namanya surat As-Su'ara. As-Su'ara, para penyair. Jadi sebelum turunnya Al-Quran itu, orang Arab itu banyak yang ahli syair. Ketika turun Al-Quran di bawah Nabi Muhammad, ini orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam karena keindahannya Al-Quran, karena keistimewaan Al-Quran. Maka pamannya Nabi sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, yang awalnya begitu cinta kepada Rasulullah, ketika Rasulullah diutus menyampaikan risalah Islam, mereka kemudian berbalik menjadi benci. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dikatakan membawa agama baru, agama Islam. Tidak mau menyembah berhala-berhala. Dan sampailah kepada Musailamah. Musailamah ini ingin meniru Al-Quran. Kemudian dia membuat surat seperti surat Fil. Al-Fil, mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, jismuhu kabir, wa hurtumuhu tawil. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu badannya besar, telinganya panjang. Musailamah dalam riwayat. Itu sudah tidak enak banget didengar. Mas dikagam ini. Nabi palsu. Maka para sahabat memerintahkan untuk memerangi itu Nabi Musailamah. Tidak usah jauh-jauh zaman sahabat, zaman kita ada Nabi palsu itu kan ada ngaku-ngaku. Gak lucunya dia ada sini ikuti kan? Lucunya Indonesia ini. Kalau ada Nabi malaikat Jibril ngaku malaikat Jibril, ini tuh tentang Indonesia. Lucunya dia enten sing melu. Kok ada ngikutnya? Ini kan kalau bukan karena ada hartanya atau karena uangnya kan enggak. Alhamdulillah ini. Jadi Rasulullah ini khatamun nabiyyin. Semua syariatnya nabi-nabi terdahulu, syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Rasul ini. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kula panjenengan saat ini yang mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah dawuh ngeten kita ikuti. Rasulullah melakukan seperti ini kita ikuti. Dan itu panutan. Panutannya kita, idola kita. Kalau kita punya anak, punya putra, itu pertama dikenalkan siapa Allah, siapa Rasulullah, siapa sahabat. Jangan lahir cemir langsung mina tubuh. Lahir cemir langsung dangdut, kenalkan Rasulullah. Kalau dulu saya kecil, saya masih ingat betul. Zaman saya TK itu nama bapaknya Nabiku, Nabi Muhammad, Nabiku, Nabi Muhammad, ingkang Romo Sayyid Abdullah, ingkang Romo Sayyid Abdullah, ingkang Sibu Siti Aminah, ingkang Sibu Siti Aminah, miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dalem wonten ing Mekah, 5-7 siji tahun Masehi. Niku kok biasa. Nek lancar apal dikei permen. Ya, coba anak sekarang apa? Wah, biro. Atau dibacakan Quran.
Qul a'udzu birabbin nas, sambil gendong bacakan Fatihah. Yang jenengan apal dari surat-surat pendek sambil kalau ngajak anak, enggak apa-apa olahraga sambil. Supaya apa? Supaya terbiasa di telinganya itu kata-kata yang isinya itu ada Allah, ada Rasulullah, ada para sahabat, ya, ada keluarga Nabi dan sebagainya. Supaya telinganya ini dari kecil. Saya repot Pak Ustaz, masukkan ke TPA. TPA-nya tidak ada gurunya, manggil gurunya sih. Tidak ada alasan. Apa mana teng Solo ini. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak ngaji Quran. No, pokoknya sudah menjadi taktik. Setiap ahad ada tafsir, ada hadis. Maka kita berusaha untuk mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah dengan apa? Dengan mengikuti pewarisnya. Ya, karena Nabi dan Rasul ini la yuwarisu dirham wala dinar, Bapak Ibu. Nabi dan Rasul boten mewariskan harta, walakin yuwarisul ilm, tetapi mewariskan ilmu. Jadi kita ini monggo kita mengambil nasihatnya Rasulullah, ya dari para ulama, dari para asatidz, dari hadis-hadisnya Rasul. Wa li a'immatil muslimin, dan kepada pemimpin kaum muslim dan rakyatnya, wa ammatihim. Ya, ini penting sekali. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kalau kita melihat bagaimana dulu ketika Rasulullah SAW sito wafat, ya, kemudian diganti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi kalau kita ini berjalan bertiga, ya, itu sunnah diminta untuk nyari pemimpin. Kita mau piknik, mau jalan-jalan ke luar negeri bertiga, ya, naik mobil atau naik bis atau naik apalah, bertiga atau lebih, itu sunnah cari leader, cari yang koordinator, cari pemimpin, sehingga tidak perjalanannya itu jelas kalau ada pemimpinnya. Misalkan saya jadi pemimpin, maka rakyatnya panjenengan berdua ini rakyat harus menurut. Nanti sholatnya di mana, nanti mau makan apa, nanti mampirnya ke waduk apa mancing. Lah kalau semuanya pemimpin rame, hanya Wonogiri, sini pengennya Gunung Kidul, yang satunya pengennya nanti Boyolali di Pengging. Jadi orangnya kok nggak jalan-jalan. Jadi ini penting ya Pak RT, Pak Lurah, itu penting. Harus ada pemimpin. Coba Pak, kalau kita nggak ada ini, misalkan panjenengan mau tindakan piknik, 5 orang ini nggak ada yang mau jadi pemimpin. Wah, masih gesek. Bingung. Kalau terus delalah dari 5 orang ini tidak ada yang mau cuma satu nih orang dengan pokok. Yang 4 ini pinter, yang satu ini manut lah. Yang 4 tidak ada yang mau jadi pemimpin. Akhirnya yang kelima ini manut. Akhirnya kemudian terkodok langsung mulai panen. Sebenarnya ditanya ini harus mangan apa? Harus makan nanti. Kalau pemimpinnya aneh, pertanyaannya beda. Nanti sholatnya di mana ya? Nanti kita mampir masjid mana? Kalau pemimpinnya nggak aneh, nanti harus mangan apa? Sholatnya ini, sholatnya nomor 2. Sadar. Itu penting sekali. Jadi a'immatil muslimin jelas. Ya kalau kita sebagai warga muslim, kita berkewajiban semaksimal mungkin untuk ya kalau kita mencari apa pemimpin, carinya apa kira-kira sudah mendukung keislaman kita. Wa ammatihim, dan juga apa rakyatnya penting. Harus ada pemimpin, harus ada rakyat. Kalau pengajian ini cuma ada ustadznya, nggak ada jamaahnya, dari pengajian nggak jadi pengajian.
Sebaliknya kalau yang ada rakyatnya nggak ada yang isi, malah ngobrol kami itu. Jadi harus ada ustaznya, harus ada dai, harus ada makmum kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ulangi lagi, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Illa kepada Allah. Wali kitabihi, wali rasulihi, kepada kitab-kitab Allah, pada rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin kaum muslim, wa ammatihim, dan rakyat. Sehingga ini hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ini loh real, niki loh jalan. Ini pakem panduan kalau kita mau selamat Allah. Kita mau selamatnya Allah harus tujukan kepada Allah, kitab-kitab Rasul, kemudian kepemimpinan wa amal. Itu tadi tentang ad-dinu nasihat. Kemudian sampai di sini sebelum kita lanjutkan hadis yang ke-8, barangkali ada yang ditanyakan. Yang tadi ngapain nggak? Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ini. Ada yang tanya? Jadi sambil jelas ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus samin. Hadis ingkang nomor 8. Kita sama-sama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Saking sahabat Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Mungkin Allah paling ridho kali itu. Sahabat Abdullah itu putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Maka kemudian dikatakan anhuma. Semoga Allah meridhai kedua-duanya. Abdullah bin Umar ibn Khattab Khalifatul Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Umirtu, aku diperintahkan. Hadis yang ke-8 ya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Hatta hingga mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hingga mereka mau bersaksi kepada Allah, mau bersaksi bahwa tiada Tuhan, mboten enten pangeran sinembah kejaba namung Gusti Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan supaya mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau kita memahami satu hadis penting, sehingga bukan berarti kemudian kita ini ikut memerangi. Kewajiban kita berdakwah. Jadi kalau ada di depan kita orang yang belum Islam, perangan berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku dalam walaupun satu ayat. Dakwah. Dakwah itu kagem sinten Bapak Ibu? Kepada siapa? Semua. Dakwah tidak harus di mimbar. Dakwah tidak harus ceramah seperti ini. Ini bagian dari dakwah. Bahkan ulama mengatakan terkadang lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Terkadang bahasa
hal, bahasa akhlak, dakwah bil hal itu lebih fasih daripada dakwah dengan maqal. Jadi dakwah itu siap kita semua. Kita sebagai bapak harus mendakwahi anak-anak. Kalau sudah sampai 7 tahun wajib diperintahkan untuk sholat, dakwah. Tidak mau dipukul. Dipukulnya pun kata Rasulullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kita bisa berdakwah dengan apa? Dengan membantu sesama kita, membantu tetangga kita yang membutuhkan. Kita bantu dengan uang, itu dakwah. Maka akan menimbulkan kesan dalam hatinya. Pak Haji ini bendino ini setiap hari Minggu itu selalu ngasih saya tidak datang 10.000. Dia melihat Pak Haji itu sergap ke masjid, maka dia serta lama-lama kalau nggak ke masjid, dakwah tanpa bicara. Dengan apa lagi? Tabassum, dengan senyuman. Tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita kepada saudara kita nomor pun yang berdiri. Senyum kita li akhika. Ini redaksi hadisnya dipahami loh ya. Li akhika. Senyummu kepada saudaramu, bukan li uhtika. Kalau li uhtika kepada perempuan beda. Senyummu kepada perempuan itu saudara, hati-hati, bahaya. Beda itu sebenarnya. Artinya bagaimana? Ya laki-laki kepada laki-laki. Kalau sifatnya umum tidak masalah. Apalagi sudah sepuh tidak masalah. Monggo Mbak. Yang disenyumi sudah sepuh, tenang-tenang. Yang disenyumi itu saya enak, tinggi-tinggi. Monggo Mbak. Hati-hati. Ini tujuannya bukan lain, bukan sedekah. Kecuali sama istrinya yang alam, sama ibunya, sama keluarganya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah dengan tabassum. Kalau kita punya kekuatan, saya punya teman, beliau direktur, itu setiap mau masuk satu ketika sepekan sekali ngadakan pengajian. Dia dengan kedudukannya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dia bisa ngajak anak buahnya untuk ngaji. Jadi barokah pekerjaannya. Kalau panjenengan juragan itu jangan 24 jam bahas gawean terus. Ada jam istirahat, ada jam sholat. Ini nanti panjenengan rasakan beda. Beda. Apalagi kalau perusahaan ini, wah panjenengan kalau dongannya dados bos katanya. Saya doakan jadi pengusaha. Kalau panjenengan jadi pengusaha, nanti pegawainya diatur. Kalau duha, pegawai suruh sholat duha, luar biasa. Kalau duhur, suruh sholat duhur, luar biasa. Barokah usahanya itu panjenengan. Saya punya teman, karena dia punya jabatan, akhirnya dikumpulkan. Itu pegawainya itu ya kerja ya dapatnya gaji, kemudian yang nggak bisa ngaji akhirnya jadi bisa ngaji. Dia punya keyakinan anak buahku itu bisa ngaji kabeh. Ada enggak bos yang seperti ini? Ini tidak cuma untung dunia tapi untung akhirat juga. Dia punya anak buahnya 100 misalnya. Kenapa? 50% nggak bisa ngaji, diceluk nih guru ngaji. Akhirnya kerjanya kira-kira jadi semangat ya. Kita kalau punya anak buah, kalau panjenengan pengusaha, panjenengan bosnya, punya anak buah, itu panjenengan kasih sesuatu, kasih tambahan, kerjanya semangat nggak? Semangat. Yes, ini awakmu nek minggu ngaji satu pasti misalnya. Nek ngaji tak tambahi gaji. Wah, ya aku tenang nih. Itu semangat sehingga semangat kerjanya ini menambah pendapatan perusahaan. Tidak mungkin
Kalau kita ini menjalankan sesuatu karena Allah, itu pasti akan ditolong. Perdagangan yang di situ istilahnya kita ingin Allah ikut campur, artinya ada Allah di situ. Perdagangannya tidak merupakan Allah, jam-jam sholat kemudian memberi kelonggaran untuk sholat, itu nanti berkah. Soalnya saya pernah Pak, satu ketika saya diundang di Jaten sana, ada perusahaan tekstil, itu bosnya orang Cina asli, orang asing, karyawannya banyak, bukan tidak lah, karena nah, satu ketika saya diundang acara syukuran jam 5 sore acaranya. Setengah 5 kalau setengah 5. Selesai nanti setengah 6 sebelum maghrib Pak Ustaz. Saya datang, itu karyawannya sudah ngumpul. Saya tanya kok tidak dimulai-mulai kepada bapak pengurusnya yang mungkin divisinya mungkin. Kok tidak dimulai-mulai acaranya? Kita nunggu bosnya dulu Pak Ustaz. Nah bosnya itu datangnya itu setengah 6 kurang seperempat. Jadi hampir maghrib baru datang. Harapannya saya yang aslinya setengah 5 ini harapannya acaranya supaya lebih mundur. Saya punya komitmen, maaf, tadi undangannya sampai sini, saya muslim, saya habis ini harus sholat maghrib, habis itu harus ada acara lain. Akhirnya saya singkat itu cuma seperempat jam. Ya bosnya agak marah sedikit. Kan saya nggak salah undangnya sama. Akhirnya kemudian saya pamit, saya sampaikan bahwasanya harus ini kalau istilahnya perusahaan dipegang muslim pun itu kadang masih gagal. Apalagi dipegang misalkan nabrak waktu sholat. Cerita kedua ada teman saya, tetangga saya, teman saya itu dia curhat, pengen keluar dari perusahaan. Loh kok jenengan mau keluar kenapa? Dengan terus saya setiap sholat Jumat itu tidak boleh untuk sholat Jumat. Nah, ya. Cuman kalau saya keluar itu nanti anak istri saya gimana? Saya jawab yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kira-kira kalau keluar ada pekerjaan yang lain enggak? Ada, ya Ustaz. Tapi gajinya lebih sedikit. Ya Ustaz, itu lebih barokah daripada gajinya banyak dengan selalu meninggalkan sholat. Nah, kalau panjenengan punya argumen, minta solusi, minta keringanan. Minta waktu untuk sholat. Ini, jadi supaya barokah. Wayuqimus sholat tadi, ya. Jadi Rasulullah ini memerintahkan untuk memerangi mereka yang tidak mau sholat. Cuman memeranginya tadi dakwah itu, ya. Jadi kemudian jangan kemudian ada orang di luar tidak sholat langsung dan perangi, belum didakwahi sadar untuk sholat itu. Wa itu zakat wa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukannya, ini penting. Jika kita sudah ngajak-ngajak, mereka sudah syahadatain, mereka sudah sholat, membayar zakat, maka kata Rasulullah, darahnya, harta mereka dilindungi, harus kita dilindungi, tidak boleh. Jadi kalau sudah ada seorang itu muslim, seorang itu ya sholat, tidak boleh diperangi atas nama apapun, tidak boleh diperangi. Karena apa? Karena itu sudah haknya mereka. Bahkan di sini hadisnya sahih. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Kalau seorang itu sudah muslim, maka kewajibannya sholat. Bagaimana kita menghukuminya? Kalau dia itu muslim tapi tidak sholat, kita dihukumi asi, fasik. Asi berarti dia bermaksiat kepada Allah. Sudah kita sampaikan nasihat-nasihat, tapi tetap tidak sholat.
urusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini indahnya Islam. Jadi Islam ini bukan sifatnya mengangkat, ya, mengangkat. Jadi kalau kita tahu ilmunya itu, insya Allah kita akan bisa menjalankannya semua dengan baik. Maka Rasulullah itu luar biasa. Ketika beliau mau berperang saja, Bapak Ibu, ini memerangi orang yang memusuhi agama Islam, itu Rasulullah mewanti-wanti sahabatnya, para sahabatku, kita akan berperang. Misalkan perang Badar atau perang Uhud, Ghazwah Badar. Kalau perang yang diikuti Rasulullah namanya Ghazwah Uhud. Perang yang tidak diikuti Rasulullah namanya Sariyah. Itu Rasulullah cuma mengutus sahabatnya, seperti Khalid bin Walid. Sahabat Khalid bin Walid diutus untuk memimpin perang. Mus'ab bin Umair diutus untuk memimpin perang. Rasulullah itu. Nah, Rasulullah ketika perang memerangi orang yang menyerang agama Islam, Rasulullah wanti-wanti, hati-hati, jangan menebang pohon. Ini mau perang. Jangan membunuh wanita, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh hewan. Ini mau perang. Diwanti-wanti seperti itu. Ini kan sebetulnya Rasulullah kan tidak ingin perang. Dan 90% saya baca di kitab-kitab sirah, perangnya Rasulullah itu diawali karena diserang. Karena diserang. Rasulullah hijrah. Ini kan Muharram ini, Muharram tahun baru Hijriah itu kan karena hijrahnya Rasulullah. Orang-orang orientalis itu mustasyrikin, orang-orang yang belajar agama Islam untuk menjatuhkan Islam. Dia katakan Rasulullah hijrah itu karena takut. Na'udzubillah min. Orang-orang yang dia belajar Islam tapi ingin menjatuhkan Islam, orientalis. Dia katakan Rasulullah hijrah itu karena takut sama kafir Quraisy Mekah. Enggak. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena perintah Allah. Jadi jangan sampai kita ikuti tanpa itu Rasulullah. Enggak. Rasulullah sifatnya saja, Rasulullah pemberani. Tapi Rasulullah kesian sama sahabatnya, diperangi. Bilal bin Rabah ditindih pakai batu supaya keluar dari Islam. Dia katakan ahad. Kalau panjenengan pernah lihat film The Message ini, harus salah. Bilal bin Rabah. Dia ikut sama Rasulullah, mengikuti ajaran Islam, kemudian budak hitam Sayyidina Bilal bin Rabah yang awalnya budak, ketika masuk Islam diangkat sama Rasulullah derajatnya menjadi muadzin. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa wahai Bilal, apa amalanmu? Saya mendengar suara teklekmu di surga. Bilal apa? Kata Bilal, saya setiap habis wudu selalu sholat 2 rakaat ya Rasulullah. Tekleknya Bilal, terompahnya Bilal di mana? Di surga. Sandal emasnya Fir'aun? Yang menjadikan orang itu mulia, kekayaan apa? Ketakwaan. Bilal bin Rabah hijrah sama Nabi. Cerita Panisnya. Kemudian di situ tidak semulus yang kita bayangkan hijrahnya Nabi itu. Hijrahnya Nabi ditemani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian putrinya Sayyidina Abu Bakar itu, ketika Nabi dan Abu Bakar itu di gua Surat, kemudian supaya terhindar dari kafir Quraisy, itu Asma binti Abu Bakar itu selalu ngirim makanan. Luar biasanya putrinya Abu Bakar itu selalu ngirim makanan dalam keadaan dia hamil muda. Panjenengan bayangkan, orang sekarang ada enggak istri kita hamil muda? Hati-hati, nek iso aja metu jalan. Enek polisi itu Asma binti Abu Bakar. Yang Sayyidah Aisyah ini kan julukannya Ummu Abdullah, ibunya Abdullah. Abdullah ini putrinya Asma ini. Karena sering sama Sayyidah Aisyah, maka dijuluki Aisyah Ummu Abdullah.
Sayyidah Aisyah kan baru ada putra. Istrinya Nabi yang tidak punya putra kan Aisyah. Kak Sayyidah Khadijah punya putra. Fatimah lahir kasih. Nah itu Sayyidah Asma ngirim makanan. Dilanjut, diikuti ada Ammar bin Yasir disiksa, ada sahabat yang di Mekah ini bisa. Akhirnya diikuti Rasulullah SAW. Sampai di Madinah di Yasrib disambut oleh kaum Ansar. Disambut, dipersaudarakan. Ini hikmahnya Islam. Dipersaudarakan. Kaum Muhajirin sama kaum Ansar, ukhuwah Islamiyah. Jadi Rasulullah itu mempersaudara. Rasulullah itu risalahnya bukan mempercerai mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an berpegang teguhlah oleh Allah, jangan bercerai-berai. Dipersaudarakan. Bahkan sahabat-sahabat yang dari Muhajirin dari Mekah ini, dia membawa harta yang besar, sebagian hartanya dikasihkan kepada kaum Ansar, sahabat Ansar. Sahabat yang tinggal di Madinah. Bahkan ada istrinya ada yang dua, yang satu dikasihkan. Kita ada juga. Luar biasa. Soalnya apa? Eratnya ukhuwah Islam. Tahun Hijriah, tahun Muharram mulia sekali. Makanya kata Nabi, tahun Hijriah itu diambil oleh para sahabat daripada hijrahnya Nabi Muhammad. Perjuangannya Rasulullah SAW di dalam menegakkan kalimat Allah, di dalam mempertahankan agama Islam. Maka Nabi pernah sampai di Madinah ketemu sama orang Yahudi Madinah. Orang Yahudi Madinah itu puasa Pak. Di hari Asyura tanggal 10 Haram puasa. Ditanya sama Rasulullah, mengapa mau puasa? Kami bersyukur atas kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kami Bani Israel bersyukur atas kemenangan Musa atas Fir'aun. Kata Rasulullah, kami yang berhak, kami ini Muslim, kami yang berhak mensyukuri kemenangan Musa atas Fir'aun. Karena Nabi Musa agamanya agama tauhid, agama yang menyembah Allah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kalau nanti aku masih hidup di tahun berikutnya, aku akan puasa sehari sebelumnya sudah. Ini sunnah ya. Nah, jadi 9-10 Muharram itu sunnah puasa besok. Nah, kenapa ya Rasulullah? Kalau tanggal 10 kok nanti mirip sama orang Yahudi. Cuman ini jangan sampai terus menjadi pemahaman. Kalau begitu, kalau cuma puasa tanggal 10 kok nggak boleh Pak Ustaz? Boleh. Puasa boleh nggak puasa? Tapi afdolnya puasa sehari sebelumnya dan sehari setelah. Itu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijaga benar, dima'ahum, darahnya mereka, amwalahum. Sayyidina Bilal bin Rabah yang awalnya budak, ketika dia mengatakan ahadun ahad, dia mengatakan Allah ini, saya ini muslim, dijaga sama Rasulullah. Darahnya dijaga. Dengan apa? Kemudian kan dimerdekakan, dimerdekakan sama kalau tidak salah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Ada kemuliaan Islam. Jadi kalau panjenengan ini tahu ada saudara kita itu yang kepepet, bantu saudara muslim itu, bantu, jangan sampai keduluan. Ayo tak bantu nih, bantu saya. Alhamdulillah, jangan sampai. Tadi kalau ada saudara kita muslim, panjenengan cari di kampung-kampung itu banyak anak yatim, cari jenengan kurang rokok, bantu. Supaya apa? Menjaga kemuliaan keislamannya dia. Santri itu bantu. Ada Pak, tetangga saya ini mau apa? Nyunya punten Pak, saya ini mau mondokkan anak. Cuman saya ini butuh biaya. Bantu. Itu kalau anak jadi hafidhul Quran, jadi ulama, jenengan dapat pahala. Luar biasa. Jangan naudzubillah sekarang ini nyunya punten.
Kita ini kan zaman COVID ini kan banyak daring. Orang tua yang belajar di rumah anak itu belajar di rumah kan pakai daring, pakai kuota jam 8 sampai jam 10. Bahkan ada yang jam 7 sampai sore. Nanti wayai TPA wis nyantuk. Anak-anak offline datang ke masjid jaga jarak TPA. Saya capek Pak Ustaz, udah capek apa? Tadi belajar ekonomi PPKN lewat internet. Loh itu ngajinya itu penting. Jangan sampai guru ngajinya jauh-jauh ngajar alif ba diremehkan untuk kita ini. Jadi ini untuk menjaga kehormatannya, menjaga. Kenapa? Semakin banyak orang itu, misalkan di sini ada TPA misalkan itu kalau di sini itu muncul ada ulama yang dapat pahala aja satu kampung. Akhirnya dia bisa ngajar di sini, bisa jadi imam di sini. Misalkan Syekh Irfan Al-Ghazali. Loh Pak, di Mesir itu ada kitab Kifayatul Mustafid dicetak di Darul Kutub. Darul Kutub itu Lebanon. Kitabnya disebar, dibaca ulama-ulama dunia, ulama Arab, bahasa Arab. Singaran yang mulia Syekh Mahfud Atul Musi, termas wong Pacitan. Wong Pacitan jadi ulama besar. Kitabnya dibaca di mana-mana. Ini luar biasa. Ini sedekah. Jadi kita jaga. Kalau dia seorang Muslim harus dijaga. Jangan sampai karena kecolongan, alhamdulillah. Ini sedikit lagi kecolongan. Dia butuh karena jenengan. Ini kan penyakit kita nih. Kita ini mau bantu nggak jadi. Setelah sudah kecolongan baru gelap. Kondisi orang tak bantu. Aku di sini jangan penyanyi pengkotaan. Saya ini saya ingin bantu, gitu ya. Jadi setan itu kadang membisikkan gitu. Bantu enggak ya? Bantu enggak ya? Sedekah enggak ya? Infak enggak ya? Kita buka dompet Jumatan sing biru apa sing abang ya? Itu ya. Kamu sing gambar sing abu-abu Carinya aja. Gambar kayak zaman dulu. Ya alhamdulillah ini. Kalau untuk agama jangan minta iman. Untuk anak kita, keluarga kita, itu jangan iman. Kalau masukkan sekolah pun tidak apa-apa, tapi yo ngaji. Pak, saya ingin beli mushaf Quran yang bagus, beli kan? Supaya enak dibaca. Kalau untuk agama, untuk ketakwaan anak, bismillah. Itu Allah yang akan ganti nanti. Insyaallah kalau kita ini janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakah. Seandainya penduduk satu desa, penduduk kampung, penduduk satu desa ini beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakah. Maka akan kami berikan barokah ini lagi. Akan berikan ketenangan hidupnya, berikan ketentraman keluarganya. Itu janji Allah. Apa? Ketakwaan kepada Allah. Jadi saya kira itu mungkin dari dua hadis ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajaran pada malam hari ini, dan juga saya mengajak untuk kita selalu bermuhasabah di tahun yang baru ini, tahun Muharram ini. Kita harus lebih baik lagi Bapak Ibu ini. Pulau panjenengan harus lebih sregep sholatipun, lebih sregep ngajinipun, lebih sregep berbuat baik kepada orang tua, muamalah pada tetangga, sehingga orang yang baik itu orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang lebih baik, orang yang hari selanjutnya lebih baik daripada ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.